Dan kita melanjutkan lagi petualangan Legend of Legaia. Terakhir kemarin kan kita sampai di situasi di mana Noah akhirnya sampai di Mountain Rikuroa untuk pergi ke Genesis Tree di puncak gunung itu. Nah, di sini Terra bilang, "Waduh, Noah, ini fondasi dari gunung ini sepertinya udah nggak stabil lagi nih. Hati-hati ya lain kali kalau jalan gitu." Tuh kan, hampir aja katanya, hampir ketimpa. "This cave won't hold much longer." Tapi kita bentar lagi sampai di puncak nih. Ayo kita menuju puncak. Gemilang cahaya. Di sini juga ada beberapa item yang bisa kita ambil dari treasure chest. Ada power water, itu fungsinya menaikkan di status bar kita, menaikkan power attack ATK kita naik plus 4 poin, lumayan tuh kalau dipakai. Permanen sifatnya soalnya. Nah, di sini Terra bilang, "Tuh dia, exitnya sudah ada di sana." Tiba-tiba ada yang menghadang nih. Set. Udah kayak Juggernaut. Serem, pokoknya Juggernaut yang gue kalau ngomong Juggernaut bingung kalau di sini realmnya Juggernautnya Legaia ada sendiri. Barusan yang di pikiran gue Juggernautnya X-Men soalnya. Monster ini namanya Golem, semacam mini boss yang kita lawan dengan wajib. Agak-agak susah di awal, tapi berhubung selama kita mengontrol Noah di part ini kita ada Terra di sebelah kita, dan Terra itu selalu bisa menyembuhkan kita, menyembuhkan HP kita kalau udah kuning gitu. Jadi ini adalah kesempatan yang bagus banget untuk kita grinding. Nah, kalau mau naikin level itu masa-masa di sini nih yang lagi di keren. Yang lagi di Mountain Rikuroa ini sebelum dia ketemu Van. Kalau mau naikin levelnya Noah di sini udah paling pas banget. Saya set mati dong. Di sini pun sebenarnya Noah jadi immortal karena Terra akan menyembuhkan lagi gitu, akan menghidupkan lagi, ada pilihan revive secara otomatis dia. Sebenarnya ketika gue main gue nggak pernah sampai Noahnya mati di sini sih. Ini emang keterlaluan aja nih kayaknya gamernya. Kamu jarang grinding, kamu masa baru level 3 di sini? Saya tuh pernah sampai level 12 apa kalau nggak salah. Cuma di sini doang nih sampai grinding sampai bego, sampai level 12 Noahnya sendiri, Van-nya sendiri baru sampai level 8 apa gue. Niat banget gue sampai sampai Van mencapai level 8, gue cuma grinding di Drake Castle tuh udah niat banget, udah bosen dah pokoknya grindingnya. Cuman jadinya enak ketika akhirnya ketemu Van sama Noah nih. Pertemuan pertama Van sama Noah, kita akan menghadapi sebuah boss gitu loh. Dan ketika dua-duanya ini Van sama Noah levelnya udah tinggi, ngelawan bosnya jadi gampang banget. Asli. Pengalaman pertama gue nggak kenal grinding dulu waktu awal-awalnya Legend of Legaia. Gue nggak tahu pentingnya leveling itu seperti apa. Jadi ketika melawan boss pertama ini nanti di puncak gunung ini, gue susah banget waktu itu, sampai stres gue ngelawannya gimana. Tapi dari situ dapat pengalaman. Nah di sini ini udah sangat terbantu banget ya selama kita ada Terra di sisi kita ngebantu kita. Karena Terra tuh bukan cuma nyembuhin Noah doang, tapi juga akan memberikan attack terhadap musuh. Jadi Terra pun bisa mengalahkan persis ini yang gua omongin barusan. Terra pun bisa mengalahkan monster gitu loh. Tadi dapat ada tulisannya di bawah, dapat Guardian Water. Guardian Water fungsinya buat naikin UDF sama LDF, upper defense sama lower defense kita. Dan sifatnya permanen, jadi itu juga item-item kayak gitu tuh penting buat dikonsumsi. Noah, guanya udah mau collapse. Collapse tuh artinya kerjasama. Itu kolaborasi, beda-beda. Collapse di sini artinya runtuh ya guys. Lewat satu konflik, akhirnya mereka dapat kesempatan untuk istirahat sejenak di area sini. Terra pun di sini bilang, "Bentar ya, gue agak cedera nih, kayaknya istirahat dulu ya. Time out katanya gitu." Wah, ini one of the best soundtracks from Legend of Legaia yang gue suka nih, yang lagi kita denger sekarang nih. Aku suka sekali musik ini. Kayak memberikan harapan gitu loh, harapan cerah. "Noah, we've been together for a long time. Even in this horrible environment, you've grown into a fine woman. I'm very proud of you. Now I must tell you something important. Listen well. You may not know, but wolves like me do not normally speak," katanya. Harusnya serigala seperti aku tidak berbicara, karena memang aslinya aku ini Seru yang nempel dalam serigala ini. Aku Terra, aku adalah sebuah Seru. Kaget Noah di sini. "Hah, kamu Seru?" Tapi kata Terra, jangan bingung karena
Aku bukan Seru biasa. Aku adalah Ra Seru. I am impervious to the mist. Jadi Ra Seru memang tipe Seru yang berbeda dari Seru biasa. Dia tingkatannya sedikit lebih di atas. Ra Seru itu ya gitulah, kalau combine dengan human, dia nggak akan kepengaruh sama mist. Seperti itu. Terus Terra di sini bilang serigala ini akan mati suatu saat nanti. Jadi kalau aku tetap tinggal bersama dia, aku juga akan ikut mati katanya. Itulah sebabnya aku membawamu ke gunung ini untuk kita ke Genesis Tree-nya. Ketika kita sudah berada di Genesis Tree-nya, aku bisa mentransfer diriku dari serigala ini ke kamu katanya gitu. Dan untuk itu aku tidak akan meninggalkanmu lagi katanya gitu. Itu adalah rencanaku. I have decided to stay by your side sampai lu ketemu orang tua lu yang sesungguhnya katanya. Wow, sungguh misi yang mulia sekali. Udah. Terus Terra bilang, oke, udah cukup istirahatnya, mari kita melanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya di puncak. Cepet banget ini. Cepet banget di skipnya. Noah, pohon itu tuh, itu Genesis Tree. Persis ya, bentuk Genesis Tree-nya sama kayak yang di Rim Elm itu ya, yang kemarinan dihidupkan sama Van dan teman-temannya di Rim Elm. Terus dia jadi nostalgia lagi nih. Waktu itu, kata Terra, waktu itu aku tertidur di dalam Genesis Tree ini. Kemudian aku terbangun oleh suara tangisan bayi. Dan bayi itu adalah kamu, Noah. Tapi badanmu masih terlalu kecil sebagai bayi, jadi aku gak bisa gabung denganmu. So, aku memilih serigala ini. Kebetulan serigala itu lagi ada di area ini. Jadi Terra menggabungkan dirinya dengan serigala ini untuk menjaga Noah sampai hari dimana ini tiba. Ketika mereka mau menjalankan misi mereka, dihadang lagi sama makhluk yang sama yang nongol di Rim Elm waktu itu tuh, Zeto nongol lagi di sini. WTF banget dah nih orang, misterius dan jahat gitu loh. Gua nggak suka nih sama Zeto ini sih. Kalian benar-benar memuakkan katanya. Dia ngomong specifically ke Terra sih. Lo tidak seharusnya membantu manusia katanya. Akulah yang menghancurkan goamu. Oh, dia yang bikin gempa bumi di goa yang kemarin itu, guys. Seandainya kamu bergabung dengan Seru, kamu tidak akan merasakan penderitaan ini katanya gitu. Tapi ya sudah, kalau gitu aku akan membunuhmu sekarang, kata Zeto. Diutuslah monster ini nih, namanya Karuban. Nih bawahannya Zeto nih, Karuban ini nih. Monster yang disummon oleh Zeto untuk menghancurkan Terra dan Noah sekaligus. Dan ini dia monster yang membawa nightmare buat gua saat gua pertama kali main game ini. Pusing banget ngalahinnya, gimana susah. Di sini Terra mencoba berdialog bersama Karuban, tapi nggak mempan karena Karuban hanya menuruti kata-kata Zeto. Kill them. Jebret. Aduh. Jebret nggak tuh? Cedera. Udah, Terra udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi di sini. No, I'm sorry, my mistake. I was careless katanya. Aku sudah tidak bisa bertarung lagi gitu-gitu. Panik udah BGM soundtracknya begini lagi, gue udah panik banget ini, gimana ya gitu. That was too easy. Lo kebanyakan bacot katanya. Sama kayak reaktor video ini, Mas Rangpren, kebanyakan bacot kata Zeto gitu. Sial. Kalau gitu gue nggak bacot lagi deh, terus gue diem. Enggak dong, gue nggak akan diem dong. Gue akan terus menerus ngomong sampai kalian bosan. Enggak dong, nggak bosan kan? Kalau nggak bosan kita lanjut lagi nih. Tanggung nih. Sekarang kita beralih ke Van lagi. Kita melanjutkan perjalanannya Van dengan dialog yang sama dengan yang terputus di akhir sebelum akhirnya kita pindah ke Noah tadi. Nah, kita lanjut ke Van lagi. Kata Meta tadi, ayo kita pergi ke puncak bukit ini, puncak gunung ini, ada teman kita. Akhirnya ketemu di sini. Itu ada save point guys tadi. Di situ gue nge-save terakhir kali untuk kemudian gue berhadapan dengan monster singa bersayap ini dan gue kalah berkali-kali, sial. Nah, di sini dialog pertama antara Meta dengan Terra dengan Meta, Terra dengan Van gitu. Samperin dan mereka pun kolaps. Kali ini artinya kolaborasi. Mereka berkolaborasi melawan Karuban, si monster singa bersayap ini. Aneh banget ya, singa punya sayap. Gede banget lagi. Oh, di situ terlihat Van sudah mengabsorb Seru lain selain Gmart, yaitu Vera. Vera itu tipenya penyembuh, healer. Fire Breath. Ini ada gamenya sendiri, Breath of Fire, tapi bukan itu yang kita maksud sih. Nah, keluarlah ini Seru Magic yang telah diabsorb sama Van, namanya Gmart, elemennya api.
Jurusnya namanya Burning Attack. Damage yang diberikan sekitar 209 di sini. Kalau kita niat, kita leveling Gmartnya juga bisa kita level upin. Bisa memberikan damage sampai 500 bisa. By the way, hit points atau HP dari Karuban ini sekitar 1500 guys. Jadi kalau kalian hitung dengan seksama, tadi baru 200 ya attack-nya ya. Sampai Karuban menerima 1500 damage, kalah dia. Nah, indikatornya ketika musuh udah mau kalah adalah dia akan jatuh setiap dia menerima serangan kita. Tadi barusan Karuban nggak jatuh, artinya darahnya masih banyak. Sama kayak kita juga, Van nih barusan keserang sampai darahnya merah, makanya dia jatuh. Tapi kalau kita kan tahu ya, darah kita, HP kita sendiri kita bisa kebaca gitu, ada angkanya. Tapi kalau HP-nya musuh kan kita nggak bisa baca. Salah satu-satunya cara untuk mengindikasikan bahwa ini musuh udah mau kalah apa belum adalah ketika kita serang dia. Begitu serangan kita selesai, dia jatuh, artinya dia udah mau kalah. Artinya darahnya udah hampir habis. Tapi di sini gue lihat-lihat ini levelnya Van sama Noah ini kurang gede ini untuk bisa mengalahkan Karuban dengan mudah. So you will have a pretty bad time in defeating this monster kalau lu cuma level 5. Oh my god. Gue waktu itu melawan Karuban dengan kondisi Noah level 12, Van-nya level 10 apa level 8 kayak gitulah. Jadi udah kayak gampang banget gitu loh kalahnya. Cuma dengan 3 kali giliran attack mulu, apa 2 kali giliran doang kalah Karuban. Sekali attack cuma 89 damage nya, dikit. Makanya itu pentingnya grinding guys. Belum mati juga. By the way, ini di sini kalau kita menerima attack maka AP kita juga akan ikut nambah. Selain spirit, kita juga bisa menambah AP dengan cara menerima damage dari musuh. Dan juga kalau kita nyerang pun AP kita akan bertambah dikit. Banyak cara untuk menambah AP, art points. Nah ini dia magic yang diomongin dari tadi nih. Vera menyembuhkan dengan jurus namanya Mystic Care. Fungsinya mirip-mirip sama Healing Leaf dan Healing Shroom. Saya belum sempat menyebutkan tentang Healing Shroom ya. Fungsinya adalah sama persis kayak Healing Leaf, menambah 200 HP kita. Ini dari tadi Karuban nyerang Van mulu, kalian ada apa sih, C? Ada hubungan tersembunyi apa antara Van dengan Karuban ini? Kalau ada Healing Bloom tadi, itu item namanya Healing Bloom, menyembuhkan 200 HP untuk all allies, artinya untuk semua yang ada di tim kita. Kalau Healing Leaf dan Healing Shroom sifatnya satuan. Waduh, yang satu merah, yang satu kuning. Ngapain pakai magic? Oh, Van di sini terlalu menggantungkan sama magic nih. Agak bahaya ya. Ini juga sebenarnya yang mempengaruhi progres kita dalam bertarung guys. Kalau level kita masih cere, maka pertarungannya akan terasa lama dan sulit. Sedangkan kalau level kita tinggi, pertarungan akan terasa lebih gampang. Dan kita nggak perlu membuang-buang waktu dan item dengan menghabiskan banyak Healing Leaf dan Healing Bloom kayak gitu kayak tadi. Dan mengeluarkan berkali-kali magic yang sifatnya healing seperti Vera gitu, nggak perlu banyak-banyak. Pentingnya leveling, makanya gue menghabiskan lebih banyak waktu untuk level up daripada untuk meneruskan progres cerita ini sendiri. Udah nih, belum? Oh masih bangun dia. No effect. Oh, maksudnya no effect tuh kalau Magic Gmart sudah sampai level 3 atau ke atas, dia punya efek samping yang akan diberikan kepada target dia, yaitu mengurangi ATK, mengurangi status ATK-nya si musuh gitu loh. Itu berarti kalau ada efeknya begitu. Aduh, ditangkis semua, sebuah turn yang percuma. Keluar lagi Gmart. Ini Gmart mungkin berkata dalam hatinya, apa-apaan sih ini gue dipanggil mulu, katanya. Lo kagak bisa mandiri apa ngelawan bos kayak begini doang, katanya. Wah, itu dia, angle-nya pun berganti ke situ, menandakan bahwa monsternya kalah gitu loh. Advance level increase, dapat healing bloom lagi, dapat experience 750 dan 460G. 450G itu duit. Kalau di kita namanya rupiah, kalau di game ini namanya G. Tahu singkatan apa? Kalau di FF Gil, sama-sama G sih tapi beda. Kalau di Final Fantasy Gil. Jangan-jangan kalau gue nyebut FF kalian nangkapnya Free Fire lagi. Hah? Noah, you have done well. Now please take me to the Genesis tree, kata Terra. Terra udah nggak bisa berdiri lagi nih, jadi harus dipapah, harus digotong. Van, let's help them, katanya. Lalu mereka pun menggotong Terra menuju ke Genesis tree untuk melakukan proses pentransferan Terra dari serigala ke tangan Noah. Dan sekadar trivia guys, di sini Noah itu adalah
Satu-satunya karakter yang kita kontrol yang bertangan kidal. Jadi left handed dia, persis kayak saya. Saya juga left handed aslinya. Jadi nanti Terra akan pindah ke tangan kirinya Noah gitu. Nah ini nih prosesi untuk membangkitkan Genesis Tree persis sama kayak yang di Rim Elm kemarinan. Tapi di sini metal sudah cukup kuat, jadi dia tidak perlu bantuan banyak doa lagi, tapi dia bisa melakukannya sendiri. Bam, itu dia cahaya kilat yang amat indah. Bangkitlah Genesis Tree-nya. This is in my opinion one of the biggest Genesis Trees in the whole game. Genesis Tree yang di Mountain Record, gue gak tahu kenapa size-nya bisa berbeda-beda. Genesis Tree yang di Rim Elm, yang di Mountain Record, nanti yang di sebuah tempat di Soul Tower ada nama itu bisa dibilang itu yang paling gede mungkin. Oh enggak, yang paling gede justru Mother Genesis Tree, nantilah di sebuah tempat nun jauh antah berantah yang bukan di map ini pokoknya. Still long way to go guys. Long way to go. Tapi kita bisa lihat bahwa efek dari Genesis Tree yang bangkit barusan membuat orang-orang di Drake Castle menjadi pulih, menjadi manusia kembali. Itu dia sosok bentuk manusianya seperti itu. Beda ya dengan sosok mereka kalau jadi Zero Monster ya. Tuh Zero Monster kayak begitu, mereka mindless creatures, nggak bisa diajak ngobrol, justru mereka bawaannya pengen nyerang mulu. Tapi ketika jadi manusia ya udah normal aja gitu. Nah, sungguh sebuah konklusi yang sangat bagus ya dari efek samping terbangkitnya Genesis Tree yang barusan. Ini dia King Drake yang menguasai Drake Castle ini dan yang punya kebijakan untuk menyuruh semua warganya untuk memakai seru di tangan mereka masing-masing supaya semua berubah menjadi monster. Oke, di sini gue pause dulu karena gue mau ngasih tahu kenapa alasan King Drake punya kebijakan itu. Pokoknya dia menyuruh semua warganya, ayo semuanya pakai seru. Semua pada bingung, kenapa justru kita malah pakai seru dan menyerahkan diri kepada Mist? Bukankah dengan demikian kita menjadi monster gitu? Betul. Tapi itulah kepintarannya si King Drake itu adalah dengan kalian menjadi monster, kalian tidak akan diserang oleh monster itu karena kalian menjadi satu dengan mereka. Plus kalian pun juga dianugerahi umur yang tidak terbatas dengan menjadi monster itu, maka kalian tidak akan mati gitu. Tapi konsekuensinya memang kita semua akan berubah menjadi monster. Satu-satunya jalan keluarnya untuk kita bisa menjadi manusia lagi adalah nanti suatu saat kita berharap aja ada yang bisa menyingkirkan Mist dari area ini supaya kita bisa berubah lagi jadi manusia gitu. Jadi kebijakan bijaksananya King Drake. Untungnya ada Van dan Noah yang berhasil mewujudkan itu. Yuk kita lanjut dikit. Itu dia Terra, the Raseru yang akhirnya hinggap di tangan kirinya Noah. Di sini dia bilang, Noah, listen well. You and I are now one. You now possess magnificent powers. You and Vaughn must go on a journey to search out the Genesis trees. The journey may be difficult, but remember that I will always be with you. Yes, gitu, that's right. Udah deh. Meta's level increase to level 2. Jadi Meta juga punya level, Terra juga punya level gitu. Nih serigalanya cabut. Bye bye. Terus Terra bilang no, nggak usah diikutin serigalanya, biar dia wolf deal with wolf problem aja lah gitu. Kita udah bersama ini, kata Terra gitu intinya. So Van, jadi gimana nih kita ke depannya, gimana nih, kita butuh kepastian katanya gitu. Malu-malu Noahnya, Van, kita bakal pergi bareng terus kan gitu. Kamu akan membawaku bersamamu kan? Kalau kita pilih no, nanti kayak Noah bisa ngambek gitu, lucu deh. Good, so I won't be alone. Bener. Gue masih ingat soundtracknya, lucu banget. Van, let's return to Drake Castle. I'm sure the people freed from the mist are waiting for you. Sampai sini, akhirnya Van akan melanjutkan perjalanan ke Drake Castle kembali. Dan ini seperti yang kemarin gue bilang di episode terdahulu, kita selalu punya misi, dan misi kita akan terbentur dengan misi lain yang tapi sebenarnya akan ngaruh juga ke perjalanan kita. Kayak misalnya dari Rim Elm itu kan kita ditugaskan oleh village elder, oleh kepala desa kita, cari Maya, cari ibunya Mei gitu kan. Ibunya Mei kemungkinan ada di Biron Monastery. Maka kita diutus untuk pergi ke Biron Monastery, tapi ternyata jalan menuju Biron Monastery itu kehalang oleh
sebuah sungai berarus deras gitu. Nih sayang banget di skip sama gamernya nih. Tapi untuk bisa menyeberangi sungai tersebut untuk menuju ke Biran Monastery, kita harus membuka itu apa? Menutup gerbang yang akan bikin aliran sungainya terputus gitu. Maka kita bisa nyebrang. Tapi kunci dari gerbang tersebut ada di King Drake, rajanya Drake Castle. Keadaannya adalah rajanya Drake Castle lagi jadi monster, jadi kita nggak bisa ngajak ngobrol. Artinya kita harus menyelamatkan dulu King Drake ini supaya dia berubah jadi manusia. Caranya adalah dengan menghidupkan Genesis Tree di Mountain Kurowa ini. Dan itu akhirnya terwujud di sini, dan kita akan melanjutkan kembali petualangan ini di video berikutnya. Thanks for watching guys, dan thank you juga buat Look Back Gaming, sebuah channel yang sangat baik untuk memberikan materi ini, memprovide materi ini untuk kita bahas bareng-bareng. Oke, see you on another video guys. Bye bye.